Di sisi lain, masih ada drama pahit yang harus kurasakan. Kepala opaku bocor karena ulah anak-anaknya, yaitu tante dan omku sendiri. Dan besoknya malah mamaku yang kena. Sampai pas itu kesabaranku udah habis. Aku bawa mamaku sama bukti foto kepala opa yang bocor ke kantor polisi. Polisi juga minta opaku buat datang dan lapor, baru bisa diproses. Dan opaku gak mau. Rasanya gak tahu pas ini aku mau ngapain atau nyari apa. Tiba-tiba aku masuk ke kamar utama keluarga yang ditempati oma dan omku. Lampu utamanya gak bisa nyala, jadinya gelap. Pengen banget teriak-teriak marah pas itu, tapi ya percuma. Selang beberapa hari harus pulang ke Sidoarjo lagi. Aku lupa jelasin kalau Mei atau Juni itu aku udah kos di Surabaya. Soalnya udah gak kuat PP dan kesiksa banget tidur di kamarku. Ini posisi oma sakit, jadi aku harus bantu bawa pergi periksa ke klinik. Aku mau cerita sisi lain lagi yang bikin aku sering ribut sama mamaku. Bahkan ribut besar banget. Jadi setiap ada kucing di rumah yang mati, itu aku harus foto dari segala sisi. Nah, foto ini aku ambil salah satu aja buat contoh aku cerita ini. Hal ini udah terjadi sejak aku SMP. Jadi maunya mamaku itu setelah kucingnya udah rapi, terus aku foto, baru nanti mamaku kubur itu kucingnya. Pas opaku masih kuat, kalau mamaku gak kubur-kubur, ya opaku yang nguburin di halaman rumah. Cuman pas opaku udah makin berumur dan gak kuat, ya meski udah aku foto, bahkan dari Surabaya pulang ke Sidoarjo cuman buat foto kucing, masih aja ada 1001 alasan mamaku buat gak ngubur. Dan akhirnya ya jadi bangkai di rumah. Sapa ngomong, masih sopir kayak ngono tuh ya warnanya. Seminggu berlalu pun tetap sama. Aku udah lelah di sini. Ya mau tidur di mana coba? Aku juga merasa badan kurang sehat. Nggak berani buat langsung balik ke Surabaya seperti biasanya. Dari panas tinggi, lama-lama sesak nafas, terus bisa mereda. Jadi ya udahlah terpaksa istirahat di rumah aja meski keadaan begitu. Karena nggak kuat balik kos juga. Tapi tengah malam sesak lagi. Besok pagi sesak lagi. Bolak-balik ke klinik buat oksigen plus nebul. Akhirnya opname. Dari sini juga aku tahu kalau aku alergi bulu kucing. Lagian gimana nggak sakit? Kamar dan rumah macam TPS. Untuk foto ini nggak ada kejadian apa-apa. Kenang-kenangan pertama dan terakhir kalinya opa datang ke tempatku kerja. Naik bis sama mamaku, dimana penglihatannya udah gak ada. Sampai aku omel-omelin mamaku, takut opa kenapa-kenapa pas perjalanan. Ya udah deh, daripada aku emosi, aku ajak makan bareng aja. Setelah itu opaku udah gak pernah lagi bisa kemana-mana, apalagi yang jauh. Dan sekian kisahku tahun 2018. Untuk tahun 2019, semoga aku lebih kuat, gak panikan, biar lebih cepet ngedit dan postingnya. Terima kasih buat yang udah nonton.